dulu nih pada duduk ketua DKM kemudian ada kelurahan kemudian kita mau Bapak RW langsung ya Pak iya Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dianggo mas kanan ke. Ini dibuka itu ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Baik yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang penting dalam hidup ini, cuma satu saja yang penting, Allah ridho. Kalau Allah ridho, kita sudah mendapatkan segala yang terbaik. Bapak Ibu, khususon Pak Ketua DKM, Al-Mukarram juga Pak Ketua RW dan Ketua Rumah Tangga masing-masing, para pembantu, saya pembantu terhormat Bu Sayyidul Kaum Khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Jadi kalau disebut pelayan pembantu teh ciri-ciri disebut pembantu ya, pemimpin. Bapak Ibu, saya dengar tadi sambutan dari Ketua DKM dari Tauhid banyak membantu apakah berbagai hal. Aslinya itu kami hanya jadi jalan saja, Pak. Donaturnya dari jauh disalurkan lewat video. Aslinya yang paling asli wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Itu teh dari Allah. Rezeki Bapak Ibu sekalian dititipkan lewat donatur, dari donatur dititipkan lewat Darut Tauhid. Darut Tauhid menyampaikan, jadi aslinya mah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing syukur ke Allah ya. Bapak Ibu yang baik, ini masjid tuh besar atau kecil masjid ini? Besar atau kecil? Tergantung pembanding. Kalau dengan musola yang 2x2 ini besar. Tapi mau besar mau kecil sama. Apa yang membuat sama? Sama-sama milik Allah. Sama-sama rumah Allah. Masjidil Haram dan rumah Allah juga Baitullah. Masjid Darut Tauhid, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Hidayah ini juga sama. Ini teh Allah yang menciptakan. Tahu tidak bahwa masjid ini tuh ada sebelum ibu bapak ada? Ini dibangun tahun berapa, Pak? 2006. Aslinya tahu tidak, Pak? Aslinya masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Yang untung siapa? Yang untung yang dijadikan jalan oleh Allah terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Jadi yang untung adalah siapa yang oleh Allah digerakkan ingin ngebangun masjid, yang digerakkan nyumbang tenaga, waktu, harta. Nah, udah jadi begini,
Yang beruntung adalah yang digerakkan oleh Allah memakmurkan masjid ini. Jadi Bapak Ibu, saya di sini. Jadi Bapak Ibu teh orang yang sangat beruntung. Banyak orang yang punya rumah megah tapi belum tentu tergerak untuk membangun masjid. Banyak orang yang kuat lari 5 km, 10 km, tapi ke masjid 50 meter tidak kuat. Bahkan ada yang dekat dengan masjid gak kuat ke masjid. Itu tidak boleh direndahkan. Orang yang belum ke masjid tidak boleh dihina, karena kita bisa ke masjid juga karunia Allah. Jadi gimana dengan tetangga yang belum ke masjid? Doakan dengan sangat baik, kemudian sapa dengan sangat ramah, ajak dengan sangat sopan. Tapi tetap aja nggak mau, ajak terus, buat ya. Sebab orang bisa ke masjid bukan karena ajakan kita. Orang bisa ke masjid dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngajak, ngasih contoh mah amal soleh. Tidak boleh nah kalau dicabut juga kita nggak akan ke masjid. Berapa banyak yang ahli masjid akhirnya tidak ke masjid? Ayo, makanya jangan suka merendahkan orang lain, dan merendahkan orang lain tidak akan menolong siapa-siapa. Tidak ada orang yang didakwahi yang mau direndahkan. Nah itu yang pertama. Jadi ke masjid itu bukan hanya sholat berjamaah saja, tapi yang lebih penting lagi sesudah sholat itu adalah cinta ke masjid. Orang yang cinta masjid apa cirinya? Apa ciri orang yang cinta masjid? Ayo, apa yang pertama ciri orang yang cinta masjid? Kalau masjid butuh dana mau nyumbang. Ada lagi? Kebersihan. Apa ciri yang paling khas cinta masjid? Mau tahu enggak ciri orang? Ciri khas orang yang cinta masjid teh ingat wae ka masjid. Ibu kan waktu cinta ke si bapak dulu gimana? Dulu waktu cinta. Sekarang makan udah kurang ingat ya. Kenapa sekarang kurang ingat? Karena kurang ingat. Oh, cinta itu cirinya adalah ingat kepada yang dicintai. Jadi orang yang cinta masjid datang ke masjid itu mah salah satu dari buah cinta. Cinta ke masjidnya emut wae ke masjid. Di mana-mana, di mana masjid. Saya hari ini pengen ke masjid. Masjid ini kurang apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk masjid? Jadi bukan hanya datang ke masjid untuk sholat saja, walaupun itu bagus tapi tidak cukup. Apalagi yang suka sholat terus mampu dan dia jarang nyumbang. Tahu nggak Bu, tiap hapling sholat gini tuh ada biayanya. Biaya apa coba? Biaya kebersihan, biaya listrik, biaya air. Jadi orang yang ke masjid jarang sedekah, padahal dia mampu, dia kedua apa? Karena dia dibiayai orang lain. Minimal kita ke masjid membiayai diri kita sendiri. Tah kotak tempat sholat kita teh perlu biaya, sedekah. Makanya kalau ke masjidnya bekal uang terus. Tiap mau masuk atau keluar sedekah.
Karena gara-gara dekat masjid ada karpet, ada air, kita dapat pahala, dapat ampunan Allah. Coba saya ngetes. Nanti kalau kagak kotak infak lewat, enggak, ini mah tes aja dulu. Ini bahagia. Uangnya ada 2 lembar, 50.000 dengan 10.000. Mana yang dimasukin? 50. Jujur. Jangan lamunan, yang asli dulu. 50.000, 10.000. Ternyata ada 3 lembar, ada yang nyelak. 2.000. Jadi yang mana? 2.000. Ternyata 2.000 teh 2 lembar. Satu masih bagus, yang satu sudah lepet. Yang mana yang dimasukkan? Itu dia. Eta teh cinta teh jika gitu. Cinta mah memberikan yang terbaik. Si bapak dulu waktu jatuh cinta sama si emak kan, walau gunung kan kudaki. Ya gak si emak di kebun lagi. Orang Lembang ya Ustaz. Udah jadi remaja kan dulu kan? Dulu waktu ditaksir oleh Aki kan gitu. Ibu jangan suka kaget pas bangun tidur. Nanti dia ayah Aki-Aki. Tidak boleh gitu, bapak juga jangan suka kaget. Nanti sebelah saya ini. Berarti dua-duanya Aki ini. Ingat ke masjid itu harus dengan berjuang, berbuat lebih daripada ke yang lain. Jadi emang saya udah nyumbang ke masjid perlu apa ya? Ingat aja. Sama kita ke keluarga ingat, ke masjid juga ingat. Pengen ke masjid. Kalau ke masjidnya bukan datang sholat, enggak gitu. Lihat belakangnya, pinggir apa yang kurang. Oh, lampu mati. Sih ada nama buat saya. Itu nanti aja teh makanannya ya. Kalau dibandingkan air mah saya nggak produksi ambil. Dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, semua pasti sibuk melihat yang bergerak. Apalagi makanan ya. Lanjutkan. Jadi ciri cinta masjid itu apa? Ingat. Terus mau berkorban untuk masjid. Mana orang cinta dulu ibu bapak cinta tuh. Ya, ini bebeak hati. Dilarang oleh orang tua. Tidak. Dia adalah buah hati. Ini kan alim, ingin saya tahu. Si nurut emak, yang lain menurut jadi mantep. Kalau udah cinta mah begitu berkorban. Ya pikir-pikir jadi orang tua ya bu ya. Punya anak dibesarkan. Udah menjelang nikah mah. Nikah mah. Kalau punya anak lelaki udah nikah deh. Gaji pertama teh lain jam orang tua, yang pamajikan, benar kan bu? Dibesarkan dari kecil, bernikah, gaji pertama teh kalau udah punya istri, ke istri tahu, lebih bobok kali itu daripada kamu. Punya anak perempuan, udah nikah. Ijab kabul tanah kesalahin ngabdi ke suami enggak benar. Seharusnya ke Allah, ke rumah Allah kita begitu. Ayo sekarang pertanyaannya, tiap bulan mikir enggak berapa rezeki kita yang mau kita nafkahkan untuk rumah Allah. Kedah ya. Jangan cuma ikut sholat saja.
Apalagi dirawat. Pak, lamun bapak sayang ke istri teh dirawat istri teh. Kasih minyak telur ya. Kita bayi maaf. Aduh, boleh ngobrol sedikit? Ini kalau mata ditutup, ini maaf bagi yang bapak-bapak yang pandangannya dijaga oleh Allah ya. So, kayaknya bapak ibu tutup. Abdi munsab mata ditutup. Suruh lewat seseorang, ketahuan ini umur berapa. Walaupun gak lihat, remaja ya. Lewat lagi, ini sekitar 35, 40, 45 umur. Lewat lagi, 60 ya. 65 ya. Dari mana coba ketahuan? Walaupun gak dilihat. Iya. Lewat Gatsby kurang modal SMP. Kita kan dulu wanginya pakai tisu basah. Sengit, iya minyak rada udah mulai gajian. Iya non, aki-aki ini. Buat aki-aki nenek padahal abdiknya aki-aki mah. Gitu kalau lihat nenek tiap mau tidur teh aneh. Kenapa pakai dibalut pakai balsam gitu? PPO dan masuk. Sekarang saya juga enak bu kalau mau tidur teh aduh. Berarti auditos aki-aki. Nah hadirin sekalian, gak apa-apa aki-aki yang penting mah cinta masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi makin cinta ke masjid itu makin ku Allah dibimbing. Yang paling penting dalam hidup kan petunjuk. Jika abdi kaji lamun teh anu nunjukkeun bablas ka mana. Kalau ditunjukin mah gak ada yang ribet. Tah eta teh gerbangna cinta masjid. Jadi ini teh rumah terbagus di antara semua rumah. Bahkan dibanding dengan hotel megah di sana, ini lebih bagus. Tempat yang paling banyak disebut nama Allah di sini. Sudah tahu belum siapa yang paling baik di antara yang hadir ini? Sudah tahu belum? Sudah tahu? Apa cirinya? Siapa yang paling dicintai Allah di antara yang hadir ini? Sudah tahu belum cirinya? Yang paling banyak zikrullah, yang paling banyak ingat Allah. Nah, masjid tempat terbaik, tempat yang paling banyak mengingat Allah. Di sini orang-orang ingat Allah. Di jalan seetik, di warung umum, ingat cicilan untuk ingat hutang. Nah ibu tiap mendengar hutang nggak kebutuhannya. Belum waktu itu. Bapak sehartosnya bayar cicilan ibu. Lanjut. Nah, sesudah cinta masjid, ada lagi cinta yang lebih top lagi. Apa yang paling top? Zikrullah. Jadi amalan puncak ya. Ala tunabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau beritahu amalan terbaik tidak ada tandingannya adalah lebih baik. Pokoknya ini amalan paling mensucikan. Ngamalkan ini makin bersih. Ini paling ngangkat derajat. Ngamalkan ini paling tinggi derajatnya. Lebih baik dari menafkahkan emas, perak atau jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Ini apa namanya? Zikrullah. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu siapa yang sholatnya yang paling khusyuk, apa? Yang paling banyak
zikrullah, da urang mah salat ge teh emut ka Allah. Juga salat subuh tadi, Allah benar gitu si Agi mereka dia. Agi asli Agi kalau baru rapi. Ini salat subuh teh ngacapruk. Ada yang subuhnya gitu enggak? Enggak tahu sih mau kesini. Jadi ibu bapak, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat Allah. Siapa yang paling banyak diingat Allah? Fadkuruni adkurkum. Orang yang paling banyak ingat Allah. Jadi sebetulnya mah gak ribet hidupnya Bu. Kunaon atuh abdi teh lieur wae. Jawabannya mah kurang ingat ka Allah. Abdi ge emut ka Allah. Kurang yakin ka Allah. Cuma itu masalah hidup mah. Da urusan-urusan mah semuanya dalam genggaman Allah. Kalau kita ingat ka Allah, kita patuh ka Allah, ihfazillah yahfazka. Allah bakal ngejaga kita. Jagalah Allah, Allah ngejaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kita ingat ke Allah, patuh ke Allah, ngejaga Allah, Allah dijaga kita, dicukupi. Ya, masalah kita sederhana, kurang ingat ke Allah dan kurang yakin ke Allah. Nah, jadi kalau orang kurang ingat ke Allah, berharap dan takutnya teh selain Allah. Kenapa ibu kurang bahagia? Karena terlalu banyak berharap dari suami. Suami model ini, maaf ya Pak ya. Model-model ini, maaf punten ya Pak. Model-model ini suami yang tidak bisa diharapkan. Serius. Suami mah boro-boro membahagiakan istrinya. Mereka juga susah bahagia ya Pak ya. Banyak berdoa. Iya bapak tuh boro-boro ngebahagiain istri, ngebahagiakan diri sendiri juga susah, betul Pak? Betul Pak? Tuh, ibu berharap kepada yang gak punya kan menderita. Jadi salah satu penderitaan ibu-ibu teh terlalu banyak ingat ke suami, berharap ke suami, takut ke suami. Harusnya bagaimana? Harusnya berharapnya ke pencipta suami. Siapa? Allah. Tapi yang adanya suami nu katingali. Allah Maha ada. Jadi gimana? Tiap ingat suami langsung ingat Allah. Gitu. Kalau bapak-bapak mah penyakitnya terlalu takut istri. STI tahunnya apa? Ibu masih grup STI bukan? Pak, Bu, mau bahagia? Kalau saya zikir sing seueur. Fadkuruni washkuruli wala takfur. Enggak ribet itu Pak. Nah kalau zikir terus memangnya nanti jadi baik? Iya. Nanti oleh Allah dibimbing, hati jadi tenang. Masalah tetap ada. Dekat dengan Allah teh bukan tanpa masalah. Dekat dengan Allah teh tetap banyak masalah. Cuma dibimbing oleh Allah ngadepin masalah. Kan orang tidak lulus ujian teh bukan karena soal, karena salah jawabannya. Ya. Sekarang kalau dikasih tahu jawabannya lulus tidak? Susah teh beda nggak tahu jawaban. Lamun tahu jawaban tidak ada yang susah. Iya kan? Nah yang maha tahu siapa? Allah. Dan kita mah tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri, tidak. Kita itu dirancang untuk selalu minta tolong ke Allah dalam segala keadaan.
Nanti Allah yang nolong menyelesaikan masalah kita. Jadi tong sok pinter, segala dipikir, udah mah bodoh mikir wae lieur. Iya. Sekarang itu ada kejadian nanti titik-titik nembak titik-titik, yang meninggalnya titik-titik di pikiran ku ibu. Nyiapkeun kuota. Mending doakeun we. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar, dan mampukan kami menapakinya, tampakkan yang batil itu batil, dan mampukan kami menjauhinya, juga mampukan memperbaikinya. Awas dong segemut ada polisi lain hasil lain. Terus deh, ulang masa bala dipikir, artis nikah dipikir. Cemburu atau milih ibu mending kena dizikiran. Terus deh kayak covid kesken bae, covid mah terserah Allah, jagat semesta memilih Allah. Orang stres teh kebanyakan ingat covid daripada ingat Allah. Benar bahwa corona enak covid, yang mana yang benar? Yang benar mas soleh. Ada yang udah pernah covid di sini nggak? Terus karena ke acan. Jadi hari lu kene. Dan meninggal mah bukan karena covid, meninggal mah karena sudah waktunya. Jadi kalau orang meninggal teh karena waktunya tiba, lalu Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawanya atas perintah Allah. Biasa nyabut wae, perintah Allah cabut jam sekian dan di mana dengan cara cabut maut. Ayo kena covid, kena covid gimana amat ya. Dari saya, jadi Allah, makanya lingkungan ini teh harus terus banyak ingat Allah. Nah, di antara zikrullah itu ada di antaranya Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak Ibu, payung banyak zikir, banyak baca Quran. Abdi gak baca Quran, dapat pahala, tapi nggak ngerti bahasa Arab, asal niatnya ikhlas dapat pahala. Tapi lamun niatnya ria tidak dapat pahala. Walaupun hafiz, walaupun juara qori internasional, kalau tidak ikhlas tidak ada pahala. Abdi bacanya terbata-bata berarti dua pahalanya, pahala belajar dan pahala membaca. Kenapa ya saya baca Qurannya kok terbata-bata? Tahu sebabnya? Jarang maca. Masa sederhana. Mana kita baca Quran teh hese teh. Dalam rajin mah oleh Allah dilancarkan. Berguru. Tapi saya mah susah hafalin Quran. Jangan maksain hafal. Sing rajin we baca. Dah hafal mah tergantung Allah. Dan bagi kita mah bukan target hafal Quran yang terpenting, ngamalkan Quran. Udah baca Quran, ini kan ada terjemahnya enggak? Baca terjemahnya. Jangan sampai ngomong gini, ece. Hati-hati tak siapa. Kakangnya eta masa ngobrolkeun batur. Tahu nggak hukumnya naon? Gibah. Baca surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukumnya gibah. Si eta waktu ngobrolkeun batur bae. Ayo mana ngobrolkeun sama? Hari kamu ngomongin siapa? Padahal dalil ngolotok Al-Hujurat ayat 12. Tapi sambil gibah, yang dibaca larangan gibah. Kenapa? Karena nggak paham arti. Sengaja dikirim Quran teh dengan artinya
supaya zikrullahnya teh enak. Punten ya Bu, Pak, saya kalau ada waktu luang suka lihat YouTube, daya nama dunia YouTube ya. Ibu nonton YouTube daya. Hati-hati, jangan lihat drakor. Ada resep. Mungkin ningali artis Korea, ningali bapak ngegebok. Menerima kaset jadi rusak. Tergantung pembanding akhirnya. Nah, Bu, di YouTube salah satu favorit saya adalah lihat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sengaja saya tunggu supaya saya syukur karena mereka itu susah sekali dapat hidayah, terutama yang di luar negeri itu ya. Sekelilingnya bukan Islam, orang tua tidak Islam, nggak ada orang Islam, tapi rata-rata mereka cinta dan bangga dengan Islam sesudah bertemu dan membaca terjemah Quran. Jadi nggak bisa bahasa Arabnya, dan Islamnya juga belum. Mereka baca terjemah Quran, kagum, jatuh cinta, sampai ada yang susah tidur gara-gara pengen nerusin baca terjemahnya. Setahun 2 tahun bogoh, cinta ke Allah, bangga ke Islam, syahadatnya mantap, baca terjemahnya. Nah, salah satu kelemahan kita satu apa? Para maca Quran. Yang kedua, giliran baca Arabnya saja kadang-kadang niatnya potret. Alhamdulillah ya Allah, walaupun tanggal 22 sudah selesai 30 juz, Allahu Akbar, potret posting. Jadinya laporan nanti Tuhannya followers. Padahal followers ibu cuma 3 ya. Nyatanya dipaksa tuh ibunya eta anaknya. Tapi kuat ibu yang posting wae. Bari teu anu ningali. Hati-hati hadirin. Baca Quran niatnya pengen dipuji orang, walaupun apal, walaupun merdu, tedugi Allah. Seperti ngirim paket salah alamat, waduh. Makanya walaupun kita terbata-bata, kita baca Quran, saya sih niatnya semoga tiap huruf yang saya baca Allah yang maha mendengar ridho. Ojo dihina ini baru Iqra jilid 2, biarin. Dihina oleh manusia mah gak ada apa-apanya. Yang takut mah dihina oleh Allah, Tuhan semesta alam. Rawas ya. Baca Quran, baca terjemahnya. Nah, gue Komperbut hui ujian pisan yang teramat sepotong ewang hui nanggu. Nah, sing siremen alhamdulillah, sing siremen akalip bahaya teh gagajahun. Udah, ceramahnya kan cuma 10 menit. Jangan suka maksa. Terima apa adanya, syukuri. Nah, baca Quran ya, ditarget. Alhamdulillah, qadarullah, abdi teh suka pulang pergi Bandung Jakarta 3 jam di jalan minimal. Di mobil teh kan abdi mah kiai yang belum mahir bahasa Arabnya, jadi masih belajar. Jadi sepanjang jalan teh murotal Quran plus terjemah. Aduh seru. Kisah Nabi Musa rame, kisah Nabi Yusuf rame. Enak dengar Quran. Bagi yang belum fasih bahasa Arab, yang sudah fasih bahasa Arab mah aduh ngaji itu nikmat. Ya walaupun baru belajar,
kalau dengar orang baca Quran dan ngerti artinya, aduh itu kan nikmat. Nikmatnya makanan mah ketelan seep ya, cuman segini nih. Orang mati-matian ngejar nikmatnya makanan segini, eta teh kalau nggak sariawan. Tapi nikmatnya baca Quran dengan paham, waduh, itu bisa sampai berlinang air mata dan berubah hidup, jadi semangat, jadi seger, kesieun atau karena rezeki. Ya, kumaha teh surat Hud ayat 6 teh, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Allah, ada satupun makhluk bernyawa melata Allah ciptakan di bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. Atau saayat entos kita teh aya rezekina. Punten apa boleh nanya sedikit yang tunet, ada yang tunet dari lahir? Oh, tunanetra dari lahir kan? Jadi nggak pernah lihat rezekinya di mana? Tapi makan terus kan? Alhamdulillah boleh ayam. Mana yang akan ngejar makanan atau makanan yang ngedeketin akang? Jawab. Jawab. Udah berapa tahun usianya sekarang? 35. Makan terus tiap hari? Makan terus. Apa aja yang dimakannya? Sangu, nasi. Tahu nggak cara melak nasi? Melak beras? Enggak tahu kan? Saha melakna tidak tahu kan? Petani pernah datang ke sawah ke sana? Masa pernah? Oh, petani. Tadi pagi sudah makan belum? Makan apa? Daging sapi. Daging sapi. Coba itu. Sapinya di mana? Yang melahirkan ibu sapi, yang membesarkan peternak, terus siapa yang ngasih makan, siapa yang nyembeli, siapa demi Allah datang ke akang, betul tidak? Iya. Itu rezeki. Nggak kelihatan semua. Saya punya teman namanya Mas Punto. Selain tunanetra, lumpuh Pak. Tinggal di Masjid Darut Tauhid beberapa waktu yang lalu di lantai 3. Coba ya. Tiap hari makan Mas, makan. Gimana makanan? Naik sendiri katanya. Air naik ke lantai 3, makanan naik ke lantai 3. Betul Pak, tiap hari ya tapi. Iya, Allah gerakan lewat siapa? Ngalir. Makanya orang kurang rezeki, bukan kurang rezeki, kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena kurang paham. Janji jaminan. Kenapa kurang paham? Kurang baca Quran. Satu lagi. Abdi teh pengennya mah seperti Ustaz Adi Hidayat. Ini ayat ini di atas, kan gitu. Ternyata Masya Allah. Abdi ayat ngapalkan tempatnya, lupa nomornya. Ada ngapalin nomor dan tempatnya, ayatnya lupa. Aduh, lihat yang paling gampang mah ini di atas, di rak paling kanan. Sok ambil Qurannya baca sendiri. Itu sekarang hadirin. Nah, Bu, pengen bahagia tidak? Sebutkan bahagia datangnya. Gimana caranya? Banyak uang bahagia enggak? Punya istri cantik bahagia tidak Pak? Abatin, kenapa itu cantik abatin? Abatin Pak. Jika itu supirnya suruh masuk ke mobil. Profesi supir kan mulia ya. Coba cantik pisan kira-kira kumaha apa bahagia mah apa?
Sieun. Gayana seueur pisan. Cing ibu lamun suaminya ganteng, kasih pisan bahagia mah kira-kira. Mual, kenapa mual? Iya. Hanya WA katanya. Nggak bisa suami ibu teh gagah, kaset, awet muda. Gimana kira-kira ibu bakal bahagia mah? Ngebatin bu? Kenapa ngebatin? Disiksa bu? Ibu tersebut suami muda gitu. Yang bahagia ada rumusnya nanti. Apakah karena jadi pejabat bahagia? Karena jadi pejabat terkenal bahagia mah? Hah? Belum tentu. Nah, bahagia teh tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kemewahan, atau memuaskan nafsu. Itu bahagia. Bahagia teh menurut Al-Quran yang pernah saya dengar dan saya simak pelajarannya, surat An-Nahl ayat 97. Salah satu kuncinya, man amila sholih min zakarin aw untha. Percaya kamu anu bergerak sararea ningali apa sakit ceramah pentingnya. Udah tuh berebut foto beri kumaha ini ceramah teh penting hadirin. Pakai kumaha enak. Iya. Udah Pak, apa-apa. Ayah dibuka begitu. Demi membahagiakan, semoga yang nyiapin air sing jadi ahli surga. Semoga yang melihatnya juga jadi ahli surga. Apalagi yang meminumnya. Maka amin. Maaf yang sedang saum ya. Nah ini penutup Jadi Bu, Pak, ini yang ingin bahagia, baca Quran, pelajari salah satu ayatnya ya. Surat An-Nahl 97, pendek tapi ya kunci. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayyatan thayyibah. Nah, penggalannya sih itu. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti niscaya Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, yang baik, sejahtera lahir batinnya. Jadi menghayal bahagia maka ambil amal soleh, semua niat aktivitas kita. Kenapa ibu kok berbakti ke suami? Pada suami segitu judes, sekarang masih bahagia, sekarang hargaan. Saya mah berbakti ke suami, amal soleh saya. Suami mau baik atau tidak ke saya, itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan saya mah berbakti ke suami sebagai amal soleh. Kenapa ibu ngurus anak? Sabar pisan, padahal anak barengan tenurut. Dan saya mau ngurus anak mah amal soleh, supaya jadi bekal karena Allah. Amal soleh itu dua kuncinya, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, dan yang kedua benar. Nabi Yakub anaknya bengal sebagian,
Sampai si bungsu Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Anak kita mah aya kan mengarungkeun adi ka sumur. Bayangkan itu anak Nabi. Tapi Nabi itu tetap istiqomah. Akhirnya juga jadi kebaikan. Bapak, kunaon bapak teh sabar pisan sakitu istri judes rewel nyalahkeun wae cemburuan. Ada saya mah ngadidik istri mah amal soleh. Yang ngebulak-balik hati istri mah Allah bukan saya. Tapi gini bapak dicanekan wae sakala digorgorokeun. Bucas cicing jawab. Beres ke rumah tidur. Sakala dikoreksi, enggak apa-apa, penggugur dosa. Gitu Pak. Jadi kalau orang yang niatnya amal soleh mah teu capek hatena. Tapi yang diniatkannya hanya ingin dipuji, dihargai, diberi, capek. Bahagia tuh kalau kita niatkan kesibukan kita jadi amal soleh. Harus apa syarat amal soleh? Niatnya lillahi ta'ala sing ikhlas. Yang kedua caranya benar. Entah selain itu. Hidup ingin bahagia mah meluruskan niat dalam kegiatan apapun. Yang kedua yang benar yang kita lakukan. Udah mau ngapain lagi riut-riut? Tetangga saya sok ngahina ka abdi. Mirip Rasul dong. Rasul juga dihina ya kan. Cuma bedanya kita menghina betulan. Atau Nabi yang mulia dihina. Masa kita yang hina aslinya dia yang menghina. Abdi menjadi hati. Sakit hati itu bukan karena dihina orang. Sakit hati itu karena tidak jujur melihat diri sendiri. Masa bang soleh kalau ngaku mah sholat ya ngacapruk ya. Ibu kan sholat ngacapruk bapak ya. Walaupun rajin ke masjid Allah los. Justru sholat itu untuk ingat Allah. Wa aqimis sholat lidzikri. Tapi yang kita lakukan justru segala diingat waktu sholatnya selain Allah. Allah itu banyak-banyak. Allah tak ini. Ayo sholat sendiri kita ngacapruk gitu. Allah. Udah belum Fatihah? Asa udah ini. Udah belum ya? Kadang-kadang lagi baca kulhu pakai amin. Berapa kali ruku baca tahiyat akhir? Kaget, curug jadi. Ayo, berapa kali sholat sujudnya lama karena lupa sujud ke satu atau kedua? Aduh, makanya ayah biasa di sebelah ya. Kalau langsung tahiyat malu, bisa baru sekali sujud. Jadi kita sujud lama tuh karena nggak ingat ke Allah. Tapi pengen dihormati orang. Biasa-biasa lah. Yang zikir terus ya. Baca Quran, baca terjemahnya, coba diamalkan. Dan lillahi ta'ala. Nggak harus orang lain tahu. Kita udah hafal ini, hafal itu, bisa ini. Nggak penting. Yang penting mengamalkan. Wa kafa billahi syahidah. Cukuplah Allah jadi saksi. Ini teh medsos jalan nggak? Ini, oh ya, teman-teman sekalian yang menyimak di medsos, ini yang diajak oleh teman-teman DT Peduli silaturahim ke Masjid Al Hidayah. Sudah dilihat kan tidak ini teman-teman ibu-ibu? Jangan bilang saya, aduh, jadi manis-manis, cing manis, pelan-pelan deh nanti muntah yang lihat. Jadi ini tuh Darul Tauhid DT Peduli sering ketitipan rezeki, ketitipan yang wakaf, ketitipan yang zakat, ketitipan yang
kurban, dan masjid ini salah satu yang ditetapkan Allah kekadian rezekinya. Alhamdulillah, sing bersyukur ya Bu ya. Kami juga bersyukur karena dijadikan jalan ya. Atur nuhun, terima kasih. Berapa banyak wakaf Qurannya ini Pak Gatot? Yang sekarang ini berapa? 150.000 Quran? 150 Quran. Sedang jamaahnya 100, berarti yang dapat 2 dong. Pakai kiri kanan tangan ya. Dibaca ya hadirin sekalian, supaya yang ngewakafkannya juga dapat pahala. Dan ibu jangan merasa rugi, rugi atuh saya dapat pahala, nanti yang mewakafkan dapat pahala. Atuh tenang ibu. Nah, akan saya baca bisa orang lain dapat pahala. Makin banyak pahala buat orang lain, makin bahagia. Bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu membahagiakan. Ingat baik-baik ya, ibu kalau pengen dibahagiakan oleh suami, berarti ibu pengen menderita. Karena nggak bisa manusia. Kalau ibu ingin bahagia, bahagiakan suami. Bapak juga gitu, bahagiakan istri. Terakhir mau saya beri kutip sebuah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sedang menerima tamu sahabat-sahabatnya. Piring pecah. Ternyata Siti Aisyah mukul piring kiriman dari istri Rasulullah. Tumpah, berantakan, pecah piring. Rasulullah lihat begitu, ibu nggak marah, pemutih, diganti piringnya, ayo makan. Ibumu sedang cemburu. Ya saya ngobrol deh dengan sahabat. Coba kalau kita makan, istri ngebanting piring, bapak banting istri lagi. Rasul tidak malu di depan sahabatnya suka, aduh maaf ya, saya belum bisa ngedidik istri. Enggak, ya, cemburu wajar. Kenapa? Ya karena cemburu jadi menjadi istri lainnya sehingga biasa tinggal. Jadi Rasulullah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Umut, kalian kan beres ngobrol, biasa. Itu Pak, ciri orang yang takwa tidak ambok-ambokkan. Orang yang gede ambok mah pasti kurang takwa. Iya. Surat apa teh ayat 133 teh? Ali Imran ayat 133 134 kan. Ciri orang takwa teh senang menafkahkan harta dalam lapang dan sempit, kemudian menahan amarah, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Terus jadi panjang deui judulnya baru lagi ya. Dengan pula ini ada aura apa ya yang memancing saya pengen drama terus. Met-met, oh. Mana aura kasih ha? Ibu itu kalau cumpisan ibu-ibu kebayang waktu mudanya ini ibu gaul ya. Terima kasih Pak Ketua DKM, para sesepuh, para kiai ya. Mudah-mudahan silaturahim ini sampai di surga. Itu yang paling penting ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits.
Ya Allah, jadikan masjid ini rumahmu yang Kau ridhoi. Muliakan siapapun yang memakmurkannya ya Allah. Angkat derajat siapapun yang istiqomah ya Allah. Jadikan jadi ahli surga ya Allah. Ya Allah, lindungi tempat ini dari niat dan amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana undang ke Baitullah ya Rabb siapapun yang memakmurkan masjid ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi silakan.